Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi ini kita boleh menikmati suatu sukacita yang baru atas kasih karunia Tuhan yang Ia nyatakan bagi kita. Tuhan telah membuka ruang dan waktu untuk kita jalani sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas. Mari saudara-saudara, nyatakanlah pujian syukur kepadanya. Harapkanlah segala pertolongan dan penyertaan Tuhan daripadanya. Mari sejenak kita teduhkan hati dan kita satu di dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi ini edisi Kamis 9 Februari 2023 yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang bersujud. Kiranya hidup yang kami persembahkan di pagi ini boleh berkenan kepadamu. Kami bersaksi tentang karyamu, tentang kasih dan kuasamu yang nyata dalam kehidupan, baik selaku pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Bersyukur untuk kelayakan yang masih dianugerahkan bagi kami untuk menjalani hidup dan menikmati berkat Tuhan. Kami akan menyaksikan kemuliaan Tuhan, keagungan dan kuasa Tuhan dalam karya yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan, pertolongan dari Tuhan, sehingga kami mampu menyatakan itu di sekitar kami dalam berbagai aktivitas. Dan firman-Mu lah yang akan menuntun kami untuk mengerti dan melakukan panggilan dan tugas kami. Kami mohonkan kuasa-Mu Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami mohon ampun daripada-Mu Tuhan atas segala dosa kami, sehingga kami disucikan dan layak untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk perikop firman Tuhan ini, kita akan masuk dalam suatu perenungan tema, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lola, seorang siswi SMP, sering mengolok-olok guru bahasa Inggrisnya yang mengajar di kelasnya karena guru ini cadel. Lola juga mengajak teman-temannya untuk mengejek guru tersebut. Guru itu berusaha mendekati Lola dan teman-temannya, mengajarnya dengan sabar melalui percakapan bahasa Inggris. Meskipun sikap Lola dan teman-temannya tidak baik,
Akhirnya guru ini berhasil membuat siswanya berani bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Nah, saudara, kejadian seperti di atas juga dialami oleh Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Korintus. Ada pihak-pihak yang tidak menerima pengajarannya, bahkan melawan Paulus, dan bahkan mengusir Paulus. Ketika Paulus mendatangi kembali Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh jemaat. Malah ada di antara mereka yang menghina dia. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan terjadi semata karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Nah, saudara, Roh Allah dapat menolong menjernihkan hati dan pikiran untuk menerima hal-hal yang baik dan benar yang kita jalani dalam kehidupan. Roh Allah akan mengembangkan pola pikir positif untuk melihat dengan jernih berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Nafas hidup, harta, pekerjaan, keluarga, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Maka janganlah kecil hati atau tawar hati ataupun minder akan keadaan hidup saudara-saudara sekarang. Kita manusia biasa, lemah, bisa disakiti dan bisa dihancurkan. Tetapi jangan pakai alasan kelemahan itu untuk hidup di dalam dosa. Justru karena lemah, maka kita butuh Allah. Kita butuh kekuatan. Olehnya itu mari dekat padanya dan membiarkan Ia menguasai hidup kita. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini, sesungguhnya tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Kiranya saudara-saudara, hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan ruang di pagi ini. Kami boleh dipersekutukan dalam ibadah untuk menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu, berharap kekuatan, pertolongan, dan berkat dari Tuhan. Terima kasih saat Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kami diajar, dididik untuk menjadi seorang pengikut-Mu yang tidak akan tawar hati atau tidak kalah oleh berbagai tantangan kehidupan. Tetapi kami akan tetap tegar menjalani hidup dan keberadaan kami dengan segala kondisinya, karena sesungguhnya kami mau memberitakan salib. Kami mau memberitakan Injil damai sejahtera, kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus. Bahwa orang yang percaya kepadamu adalah orang yang menunjukkan kesetiaan dan penyerahan diri dalam segala keadaan kondisi. Bapa di sorga, kiranya firman ini mengajak kami dan memberi kami kekuatan, sekaligus menuntun kami untuk menjadi dan terus menjadi saksi-Mu dalam mewartakan Injil damai sejahtera. Bapa di sorga, berdoa buat kehidupan jemaat-Mu, secara khusus saudara-saudara kami yang melibatkan diri dalam persekutuan ibadah pagi ini melalui renungan harian Toraja. Entah saudara-saudara kami di dalam jemaat dan juga saudara-saudara kekasih kami yang bergabung dari berbagai tempat. Kami percaya Tuhan ada di hidup kami. Tuhan menyaksikan kami dan Tuhan mengenal siapa kami yang berdoa dan berharap padamu. Tuhan yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk masing-masing kehidupan jemaat. Sungguh Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah oleh karena penderitaan dan pergumulan, gangguan kesehatan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau lebih mengenal perasaan mereka. Engkau yang mendengar doa mereka, dan Engkau yang tahu usaha yang mereka lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk mereka, supaya mereka kuat, supaya mereka sabar, supaya mereka yakin bahwa kuasa Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka tidak dikalahkan oleh pergumulan oleh karena sakit penyakit. Pula kepada saudara-saudara kami Tuhan, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, keterbatasan fisik menjadikan tubuh lemah.
tetapi itu tidak akan mengurangi kekuatan iman mereka. Dampingi mereka Tuhan sehingga tetap mereka yakin di dalam keterbatasan fisik karena usia lanjut itu, untuk selalu bersandar, bahkan pujian mereka juga akan kumandangkan kepadamu. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap kehidupan jemaat. Mereka dalam menjalani keluarga setiap hari dengan suka dukanya, ada persoalan, ada masalah. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu untuk jatuh dan dikuasai oleh satu beban kehidupan. Tetapi Engkau sendiri akan menolong, mengangkat mereka, menopang mereka sehingga mereka bisa menjalani hidup dan penuh penyerahan diri. Mereka yang melakukan suatu usaha-usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Harapan mereka, kerinduan mereka sungguh dipersembahkan padamu bahwa Engkaulah sumber kehidupan yang akan memperlengkapi mereka dengan kecukupan, sehingga apa yang mereka lakukan boleh mereka nikmati jerih payah mereka. Pula kepada saudara-saudara kami yang menjalani pekerjaan tetap, entah pekerjaan swasta ataupun kepada negara. Tuhan, Engkau yang berkati, di sana mereka menjadi saksi-Mu untuk bisa mengabdikan dirinya, menjadi garam dan terang di sana. Kiranya apa yang mereka lakukan dipahami dan dimaknai sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan untuk Tuhan. Dan kami percaya buah-buah dan berkat-berkat Tuhan telah sediakan untuk mereka. Berdoa buat anak-anak jemaat Tuhan, mereka yang dalam pertumbuhan, pendidikan, pencarian kerja. Engkau yang lebih mengenal, Engkau yang tahu, karena sesungguhnya dalam setiap hidup kami, hidup anak cucu jemaat, Engkau telah merancangkan suatu rancangan damai sejahtera yang akan dijalani dan dinikmati oleh setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari ini. Kami boleh bersyukur untuk kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati sukacita oleh karena pertambahan usia, oleh karena berkat-berkat yang lain yang mereka rasakan dan terima di dalam kehidupan mereka. Kiranya sukacita itu menjadi sebuah persembahan untuk Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati semua orang-orang yang Engkau telah pilih menjadi wakil-Mu untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, sehingga gereja-Mu sebagai bagian dari bangsa ini boleh menikmati kedamaian, ketenteraman. Bapa di sorga, juga berdoa untuk pelayanan kami sepanjang pekan ini. Tuhan beri kami kekuatan, hikmat dan kesabaran. Kami tetap menunjukkan penyerahan diri dan kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab pelayanan. Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jalanilah hidup. Jadikanlah hidup saudara untuk tetap menjadi utusan-utusan Allah yang bersaksi tentang Injil damai sejahtera. Percayalah, kasih dan tuntunan Tuhan tetap mengiringimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.